Halo, perkenalkan, saya Irene Christina Estefin. Di video ini saya akan membahas bagaimana fenomena conspicuous consumption atau konsumsi untuk menunjukkan status sosial berevolusi di era digital Indonesia, lengkap dengan contoh nyata dan dampaknya terhadap strategi pemasaran brand serta makna sosialnya untuk konsumen Indonesia masa kini. Saya mulai dari fenomena yang hampir semua orang lihat di media sosial. Ketika kita membuka Instagram atau TikTok, yang muncul bukan hanya hiburan, tapi juga gaya hidup atau lifestyle. Kita bisa lihat orang mengupload dirinya sedang pilates, sedang lari, sedang padel, lengkap dengan outfitnya yang sporty chic dan premium. Kemudian ada juga orang yang lagi minum matcha mahal yang seremonial itu, dan juga orang yang bisa punya Labubu dan barang-barang branded mewah yang collectible atau limited. Nah, semua itu tidak lagi berdiri sebagai barang, tetapi sebagai simbol status sosial baru yang ditampilkan lewat narasi visual. Kalau merujuk pada teori klasik, Thorsten Veblen menjelaskan bahwa conspicuous consumption adalah perilaku membeli dan memamerkan barang untuk menunjukkan status. Pierre Bourdieu kemudian menambahkan bahwa taste atau selera menjadi penanda kelas sosial. Dan dalam komunikasi modern, Belk memperluasnya menjadi konsep extended self di era digital, di mana apa yang kita unggah ikut membentuk identitas kita. Sementara Marwick dan Boyd menyebut media sosial sebagai arena to see and be seen. Tapi yang menarik adalah cara masyarakat Indonesia atau netizen kita menafsirkannya sekarang. Conspicuous consumption di era digital tidak selalu keras, hard selling, tidak selalu mewah juga, dan tidak selalu terang-terangan. Ia berubah menjadi lebih visual, lebih halus, lebih performatif, dan seringkali terbungkus dalam narasi gaya hidup sehat, mindful, produktif, atau estetik. Contohnya bisa kita lihat tadi seperti tren Pilates. Di Instagram banyak orang membagikan video mereka di studio Pilates yang interiornya minimalis, terus outfitnya warna netral, musik lembut, dan caption tentang self-care. Di TikTok ada juga nih konten yang judulnya A Day in My Pilates Girl Routine. Nah, secara tidak langsung aktivitas ini menjadi sinyal status orang yang mampu mengakses kelas premium, punya waktu untuk self-care, dan memiliki gaya hidup sehat yang tertata. Contoh lain adalah matcha seremonial. Banyak konten di TikTok yang menunjukkan cara membuat matcha step by step, mulai dari pouring, whisking, latte art. Nah, semua dilakukan dengan ritme pelan yang indah. Matcha di sini bukan hanya minuman, tetapi ritual. Ketika seseorang membagikan konten matcha, yang ditampilkan bukan hanya saya minum matcha, tapi saya punya selera, saya menikmati kualitas, dan saya menghargai estetika. Fenomena lain seperti lari dan padel. Running gym premium seperti pakai sepatu On Cloud, Hoka, Nike, Adidas Zero muncul di konten running TikTok dan juga Strava screenshot yang dibagikan di IG Story. Running page yang dibagikan bukan sekedar informasi, itu juga bisa menjadi representasi gaya hidup produktif dan aktif. Begitu juga padel. Olahraga yang naik daun ini dianggap trendy, modern, dan identik dengan komunitas urban kelas menengah ke atas. Aktivitas ini menjadi tanda status sosial baru, yaitu health focus, fashionable, dan connected. Ada juga baru-baru ini launching iPhone 17. Kita bisa lihat ya, di media sosial orang-orang bisa nih punya iPhone terbaru in this economy. Tapi mereka menguploadnya dengan cara membandingkan kamera iPhone 17 dengan iPhone sebelumnya, kemudian membuat sinematik video dan bagaimana hasilnya kalau direkam dengan iPhone 17. Nah, semua fenomena ini menunjukkan bagaimana status signaling sekarang bergerak dari material ke visual ritual. Status bukan hanya milik barang mahal yang dipamerkan secara eksplisit, tetapi terlihat melalui pilihan aktivitas, selera, dan estetik.
Lalu, bagaimana sih ini memengaruhi strategi pemasaran brand dan perusahaan di Indonesia? Pertama, perusahaan tidak lagi menjual produk. Mereka menjual lifestyle ekosistem. Misalnya, brand F&B Matcha yang kini membangun campaign yang menunjukkan slow living, mindfulness, dan keaslian bahan. Kemudian ada juga brand fashion, peralatan olahraga yang fokus pada visualisasi gaya hidup dengan tone yang warm estetik, earth tone, dan desain yang fotogenik. Kemudian ada studio pilates atau brand fitness yang menggunakan storyteller influencer. Mereka bukan sekedar model, tetapi individu yang menceritakan perjalanan self-care mereka. Kemudian brand teknologi seperti Apple yang masuk ke pasar Indonesia menguatkan narasi premium minimalism yang diterjemahkan oleh reseller atau retailer lokal ke estetika toko, packaging, dan workshop edukasi. Strategi pemasaran juga makin berbasis community marketing. Contohnya brand olahraga yang membuat running club atau kelas trial, brand F&B yang membuat matcha workshop, kemudian brand lifestyle yang membuka pop-up store estetik untuk dijadikan spot berfoto, dan perusahaan teknologi yang mengadakan experience zone di mall atau event kampus. Selain itu, ada pergeseran besar di mana konsumen Indonesia sekarang tidak hanya membeli barang, tetapi membeli cerita dan pengalaman yang membuat mereka relevan secara sosial. Ini menyebabkan brand fokus pada storytelling, narasi keaslian, kolaborasi dengan influencer, desain produk yang instagramable, limited edition, packaging yang estetik, dan user experience. Sekarang kita masuk ke makna sosial bagi konsumen Indonesia masa kini. Perubahan ini menunjukkan bahwa identitas digital menjadi bagian penting dari bagaimana kita dipandang. Status tidak lagi ditunjukkan dengan barang super mahal. Ia bisa diolah lewat taste, knowledge, dan akses. Ini membuka bentuk status baru yang lebih halus dan lebih kreatif. Di sisi lainnya, munculnya tren FOMO atau Fear of Missing Out, kemudian aspirasi terhadap gaya hidup tertentu, dan tekanan sosial untuk selalu update. Karena itu, literasi media dan konsumsi sangat penting agar kita sebagai konsumen dapat membedakan mana yang untuk kebutuhan pribadi dan mana yang hanya dorongan sosial. Namun secara positif, fenomena ini mendorong kreativitas, memperluas sense of community, dan menciptakan ruang bagi brand untuk naik kelas lewat storytelling. Brand kecil bisa tampak premium bukan karena harga, tapi karena narasi dan estetika yang tepat. Secara keseluruhan, conspicuous consumption di era digital di Indonesia telah berevolusi dari pamer barang mewah menjadi pamer gaya hidup, pengalaman, ritual, selera, dan identitas digital. Media sosial menjadi panggung utama yang membentuk proses ini. Perusahaan baik lokal maupun internasional mengadaptasi strategi pemasaran mereka dengan menggabungkan visual storytelling, community marketing, dan design experience base. Dan bagi konsumen Indonesia, ini berarti identitas kita kini dinegosiasikan melalui konten. Bagaimana kita tampil, apa yang kita pilih, dan cerita apa yang ingin kita representasikan. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai conspicuous consumption. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.